Ya. Diam dari situ, kat situ aja. Diam di situ aja, jaga di situ. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Baik, pelajaran kita pada pagi hari ini tentang puasa. Sudah habis ya puasa ya? Buka halaman 9 tentang zakatul fitri. Zakatul fitri, zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Zakatul fitri, zakat fitrah. Zakatu artinya zakat, al-fitri yakni fitrah kalau bahasa kita. Fitri sendiri artinya suci. Zakat untuk mensucikan. Baik, syurutu wujubi zakatil fitri. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Syurutu jamak dari syartin. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Tajibu zakatul fitri bi thalathati syurutin. Wajib zakat fitrah dengan 3 syarat. Kalau terpenuhi 3 syarat ini maka dia wajib untuk zakat fitrah. Yang pertama adalah al-islamu. Dia beragama Islam. Yang kedua adalah ghurubus syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadhan, yaitu ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari, min akhir yaumin, dari akhir hari daripada bulan Ramadan, tanggal 30 bulan Ramadan atau 29 hari terakhir. Syaratnya harus matahari sudah terbenam. Yang ketiga adalah wujudul fadili an quwwatih wuquti iyalihi fi dzalikal yaumi. Adanya kelebihan, wujudul fadili, adanya kelebihan, an qutihi, dari makanan pokoknya. Qut artinya makanan pokok. Wa quti iyalihi, dan tercukupinya atau ada kelebihan makanan pokok untuk iyalihi, keluarganya. Fi dzalikal yaumi, pada hari itu. Nah, ini 3. Jadi salah satu dari 3 ini tidak terpenuhi maka tidak sah zakat fitrah. Jadi zakat fitrah baru sah ketika keluar oleh orang Islam. Yang kedua, terbenamnya matahari pada tanggal 30 bulan Ramadan. Ya.
Maksudnya adalah zakat fitrah itu ya, paling lamban itu waktunya itu sejak terbenam matahari di bulan Ramadan akhir sampai terlaksananya sholat hari raya. Jadi di situ dikeluarin. Gimana kalau dikeluarkan sebelum terbenam matahari? Boleh. Dikeluarin zakat fitrah sebelum itu, dari awal Ramadan, tengah Ramadan, akhir Ramadan. Ya, yang penting jangan dikeluarkan setelah hari raya. Sama dengan ngurban. Ya kan, kalau kebalikan ngurban. Kalau ngurban itu dilaksanakan sebelum hari raya, disembelih sebelum Idul Adha, itu bukan ngurban namanya, tapi sedekah. Ya. Ya. Sama dengan orang yang zakat fitrah setelah hari raya, ini kebalikan. Kalau ada orang mitrah setelah turun hari raya Idul Fitri, itu bukan zakat fitrah, tapi itu namanya sedekah. Paham ini? Nah, kalau hari raya orang yang nyembelih hewan kurban sebelum sholat itu sembelihan biasa, ya, itu namanya munyadet, mau bekele, tidak ada kurban situ. Tapi kalau dia nyembelih setelah Idul Adha, itu namanya hari raya, itu namanya nyembelih hewan kurban. Nah, yang ketiga adalah syaratnya harus punya beras lebih dari sekedar mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya pada hari itu. Ya, misalnya di kampung, ya dia nggak punya sawah, sawahnya nggak ada, lumbung padi nggak ada, simpenan gabah juga nggak punya, beras juga nggak punya, lebih. Dia hanya punya biasanya selama ini, ya cukup untuk sehari-hari aja. Cukup untuk sehari-hari. Ya, dia buruh tani misalnya, nggak punya sawah, nggak punya tempat tanam padi. Misalnya sebulan kebutuhan berasnya 1 kuintal, anaknya banyak, istrinya banyak, 1 kuintal, ya 100 kilogram. Segitu misalnya 1 bulan, itu biasa dia beli. Ini kebutuhan sebulan. Nah, kadang-kadang kalau lagi nggak ada pekerjaan, apalagi musim tani, kalau belum begabah itu belum punya kerjaan, jarang pekerjaan, itu kadang buat makan aja susah, buat beli beras nggak ada, gitu. Apalagi lebih buat mencukupi kebutuhan hari-hari aja tidak ada. Maka orang kayak gini, kalau dia situasinya pada hari raya Idul Fitri ini berasnya nggak ada, maka dia nggak wajib zakat fitrah. Berasnya ada sekedar untuk makan hari itu aja. Misalnya kebutuhannya hari itu 10 kilo beras misalnya, karena banyak keluarganya, dia tanggung 10 kilo hari itu. Nah, kalau berasnya hanya segitu atau lagi kurang, dia nggak wajib zakat fitrah. Nah, tapi kalau dia punya lebih, maka dia wajib. Karena kalau dia punya 15 misalnya kan, 15 orang dia zakatin, orang tuanya 2, mertuanya 2, 4, istrinya 1, 5, dia 6, anaknya 20, 26 orang kali 3 kilo, berapa itu? 72 kilogram.
ya kan? 78 kilogram, ya enggak? 78 kilogram dia punya. Ya itu hampir satu karung gede itu. Buat makan aja susah apalagi berzakat. Nah, orang kayak gini dia boleh nggak berzakat fitrah. Tapi jangan disengaja gitu ya. Misalnya sengaja dia tabungannya ada. Kalau di luar Idul Fitri dia biasa berlebih, ya kan? Dia miskinkan dirinya pada hari menjelang hari Idul Fitri. Ya, dijual berasnya sebelumnya, dia biasa punya simpenan, tapi dijual semuanya untuk kredit motor, untuk beli baju lebaran, ya kan? Untuk beli daging sapi, dihabisin. Bener memang pas hari raya baju lebaran lengkap, daging 10 kilo lah lengkap, dengan beserta jajan-jajannya lengkap. Beras doang nggak ada, ini ngakalin namanya. Ya, ini yang alami dia memang nggak punya. Ya, baik di kota besar juga sama, banyak di kota-kota besar juga orang nggak punya sawah. Orang kota mana punya sawah di situ. Nah, mereka biasanya hidup dari buruh, dari bekerja. Nah, orang yang kayak gini boleh enggak zakat fitrah. Nah, tapi kalau misalnya enggak tenang kita ini enggak berzakat, karena zakat fitrah ini adalah cara mensucikan puasa. Selama berpuasa sering bohong, selama berpuasa pahala puasanya sering berkurang karena gibah, melihat hal yang haram, melangkah kepada hal yang tidak boleh, ukurannya puasanya banyak rusak gitu, atau enggak sempurna. Maka zakat fitrah ini menjadi penyempurna daripada pahala puasa, bukan puasa, pahala puasa. Kalau puasanya sah, bukan sah, ya kan? Ya. Kalau puasanya sah, gugur kewajibannya, tidak perlu qadha, karena memang nggak batal, nggak minum, nggak makan. Tetapi pahalanya keropos, bahkan hilang atau enggak ada. Zakat fitrah ini menjadi pengembali atau penyempurna daripada pahala puasa. Daripada kita dapat pahala puasa, kita ngutang. Nah, bagaimana hukumnya ngutang beras untuk zakat fitrah 78 kilogram? Nah, tadi pada dasarnya dia nggak wajib, tapi dia mewajibkan diri, nggak tenang gitu. Nah, ini orang soleh namanya. Ini warga orang baik bertanggung jawab. Dia bilang, motor aja gue ngutang, berani gue ngutang untuk motor. Untuk beli emas saja istri saya berani saya ngutang. Karena biasanya kalau lebaran itu ibu-ibu keluar emasnya. Nih, pas ziarah ke keluarga, full cincin. Padahal ngutang. Hasil separoh ngutang, kredit. Ada yang cash juga. Cuma memang ibu-ibu biasanya itu berbangga-bangga dia ketika dia momen Idul Fitri, pergi keluarganya pakai Nmax, emasnya penuh, pakaiannya baru. Nih gue kaya, bahagia. Ngutang emas saja bisa, ngutang motor Nmax aja bisa, ngeredit. Masa saya nggak bisa mengeredit utang pahala? Nah, gitu kira-kira, seimbang antara dunianya dan akhiratnya. Orang kayak gini boleh nggak apa-apa. Dia ngutang untuk zakat fitrah. Ngambil dulu beras di sama Yusi, di hellernya Yusiana, sekuintal. Ambil dulu, nanti kita bayar, gampang. Kan? Nah, itu boleh, ya.
karena dia pernah nyanti di DS jadi dia ngerti agama. Nah, hanya dia bayar. Nah, itu boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri itu adalah tuhratun lis-shaimi wa tu'matul lil masakin. Zakat fitrah itu dua fungsinya. Pertama, untuk mensucikan kotoran-kotoran, dosa-dosa, pahala-pahala yang hilang dari orang yang berpuasa. Ya, itu fungsi zakat fitrah. Apa fungsinya? Ya, mensucikan puasa. Itu bahasa singkatnya, mensucikan puasa, membersihkan puasa. Memang puasa kotor. Puasa tidak kotor, ente yang kotorin. Kita yang kotorin. Puasa mah nggak kotor, tapi kita yang kotorin. Maka dia perlu pembersih. Jadi zakat fitrah ini adalah vacuum cleaner, alat pembersih daripada kotoran-kotoran puasa. Itu fungsi zakat fitrah. Yang kedua, fungsi zakat fitrah adalah tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang yang miskin, fuqara wal masakin. Ya. Jadi zakat fitrah ini, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa zakat fitrah itu tidak boleh dipakai membangun masjid, membangun sarana ibadah dan lain-lain. Dia fokus untuk mengentaskan kemiskinan pada hari itu, pada hari raya Idul Fitri. Maka antum kalau jadi amil zakat nanti pulang kampung, antum tokoh, jadi kadus, jadi kades, jadi kiai, jadi ustad, ya kan? Di ustazah. Nah, karena antum tahu hafal Quran, ahli agama, alumni pesantren, nanya masyarakat, gimana ini ustaz? Kemana saya berzakat fitrah? Saya dengar di ceramah-ceramah kalau zakat fitrah nggak boleh dipakai membangun. Ini pengurus masjid, pengurus pesantren, pengurus yang lain-lain, dia simpan zakat fitrah untuk membangun. Nggak percaya saya. Saya ingin sesuai fungsi puasa, bahwa puasa fungsinya untuk apa? Memberi makan fakir miskin pada hari Idul Fitri. Serahin ke antum. Antum cek warga antum, masyarakat, data orang per orang, kakak per kakak, mana yang miskin, mana yang tergolong miskin. Ada dua. Di sini miskin dimaksud pertama miskin ekstrim istilahnya, sangat miskin. Tadi buat makan nggak ada, goyo-goyo, buru-buru buat baju lebaran, apalagi membuat beli emas, jauh lah kepikiran. Nah, gitu-gitu, apalagi beli motor baru, jauh kepikiran, susah. Buat makan aja susah hari itu. Buat beli ikan, beli daging aja susah pada hari itu. Tangga kiri kanan ada yang bikin sate Idul Fitri. Semua begawe kan? Semua meriap. Ya enggak ibu-ibu? Tangga kiri kanan, ngempus sana sini, ada bau sate, bau daging, bau ayam, ribut. Idul Fitri. Ada 2-3 keluarga rumah tangga yang rumahnya bedek, rumahnya jelek, susah, nggak ada apa-apa, nggak ada darah yang mengalir, nggak ada yang disembelih-sembelih, ayam juga nggak punya, karena dijual semua untuk kebutuhan hari-harinya.
punya di ayam, berarti habis semua dijual. Nah, orang kayak gini sedih. Iro, tahu iro? Ya, sedih, iro AC. Orang nganget, dia ngengat. Engat kiri, engat kanan. Tutup pintu. Di dalam rumah meratapi nasib. Dia sembal keluar. Anak-anaknya juga ya, dikucin pintu, setelin TV, pokoknya sugul. Ini semen. Nah, orang kayak gini menyedihkan nggak? Rasa iba kita ada nggak? Kita punya rasa priak nggak? Orang kayak dialah harus dikasih beras 1 kuintal, 2 kuintal. Biar dia bahagia. Ini kita sekobok dikasih. Pakai plastik dianterin. Pakai Kaisar anterin orang. Oke? Ini terak untuk satu keluarga ya, terak ya kan? Ya. Nggak apa-apa misalnya segobok, 1 kakak, pakai terak anterin. Supaya pada 1 kuintal 2 kuintal. Supaya hari itu dia bahagia. Itu tujuan daripada zakat fitrah. Ya. Nah, kalau ada yang begitu warga antum atau apa keluarga antum itu yang dikasih. Wah, mau zakat nak kakak, lagi janda-janda tua yang tidak ada suaminya, udah meninggal, orang tua jompo, bekerja nggak bisa, udah tua. Nah, orang kayak gini yang dikasih 1 kuintal kasih, atau 1/2 kuintal kalau kurang. Banyak-banyak lah pokoknya. Ukurannya dia bahagia hari itu. Ada dia pakai masak nasi, ada dia pakai beli daging, ada dia pakai beli pakaian hari itu, ada dia pakai ongkos pergi ziarah, itu kira-kira. Ada dia pakai beli jajan, beli jajan, poteng, jajan tujak, atau jajan tarik, bikik, jajan apa lagi namanya, pokoknya gitu-gitu, ya. Kan banyak kebutuhannya kan, ya enggak? Pakaian 200.000, daging ya 2 kilo lah, hatak 1.000, hatak seket 150.000. Beli jajan juga ya segitu juga untuk seket, ya kan? Beli gas, beli listrik hari itu dan lain-lain lah, belanja ya hatak seket 1 juta lah. Dia harus punya uang 100 juta baru dia bahagia. Nah, kira-kira beras 1 juta itu berapa kilo ya? Kan sekarang beras taruhlah harga beras 10.000, sekuintal kan? Iya, sekuintal. Itu pemahaman amil zakat ya, membahagiakan orang hari itu 1 kuintal kasih segitu, dia bahagia. Ya. Karena Rasulullah SAW itu mentradisikan hari raya umat Islam, hari raya bahasa kita begawe. Ya? Hari raya itu bahasa Indonesia, bahasa Keruak begawe. Orang begawe kan orang senang, orang bahagia, makan-makan, ya kan? Itu 2, Idul Adha dan Idul Fitri. Tidak boleh ada umat yang terlantar hari itu. Tidak boleh ada keluarga yang tidak makan hari itu. Tidak boleh ada orang yang menangis hari itu karena nggak ada yang dimakan. Semua harus bahagia sekampung, sedesa. Itulah fungsi zakat fitrah. Maka haram kita berpuasa pada Idul Fitri, Idul Adha. Nggak boleh puasa.
Oh, anak-anak daripada nanti sedih-sedih, iro-iro, nggak tekakan, anak betul pada puasa aneh, pada puasa. Anak ketuaan marah, ya papu, nak kakak kalau seruan, puasa. Idul Fitri ini bukan puasa karena dia emang ingin puasa, tapi cara menghibur diri agar dia tidak terlalu terpukul dengan kondisinya. Zalim pengurus masjid, makanya kalau dia tumpuk zakat fitrah lalu dia pakai bangun. Oke, pakai bangun. Ya. Nah, itu kalau ada kondisi di desa antum itu. Tapi, nah ini tetapinya. Kalau di desa antum misalnya ngecek tadi ada nggak orang yang nggak punya apa-apa, disisir kiri kanan, atas bawah, jurang, gunung, kebon, lendang, cek, Ustaz, saya ini amil, udah keliling semua. Cek kantor desa yang menerima PKH, yang menerima BLT, ya, nggak narak sama ramadian Ustaz. Nggak ada orang yang miskin ekstrim istilahnya. Nggak ada yang nggak ada dimakan. Rata-rata emang dia punya beras, walaupun nggak punya sawah tapi punya beras. Bahkan dia berzakat, walaupun dia miskin dia mampu berzakat. Dia miskin tapi dia mampu beri daging. Malahan ini lebih daging si itu. Jajannya macam-macam, renggi, peye, gagar mayang, kali adem, tigapo, ciput, capet, copot, macam-macam namanya. Full jajannya, padahal miskin. Dan rata Ustaz nggak ada. Nah, kalau begini modelnya, warganya, nah bolehlah zakat fitrah itu dipakai untuk yang lain kayak tadi, kebutuhan masjid atau pesantren atau yang lain-lain itu boleh. Ya, paham ini? Nah, DF misalnya di sini sekitar sini, setiap masjid ada amil zakat, setiap musola ada yang pengurusnya yang menjadi pengumpul zakat fitrah, dan dia juga membagi zakat fitrah kepada beberapa yang dianggap miskin ekstrim. Yang ada di situ ya miskin biasa. Dikasih zakat fitrah hanya tambahan saja. Bedoen beras, bedoen jangan, kandok, bedoen jaje, lengkap dia punya, cuman dia nggak punya berlebih. Dianggap miskin, apalagi dia janda tua, orang tua jompo, apalagi juga emang nggak punya sawah, buruh tani. Ya, nah orang kayak begini nih dikasih zakat fitrah sebagai tambahan itu boleh. Itu boleh. Ya. Jangan kasih 2 kuintal, sugih langsung hari itu. Ya kan? Apalagi yang diterima lagi zakat dia sekeluarga tadi 78 kilogram zakat untuk musola, untuk masjid. Oleh panitia zakat balik kentulakan ya ojok, yang melakukan zakat itu, ya kan beras kakon nih, karung padan nih, oh ini bagian sudah, nggak boleh begitu. Tidak boleh orang yang berzakat menerima kembali zakat fitrahnya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kita dudukkan dikit dulu nih. Alladzina yuzakki anhumur rajulu.
orang-orang yang menzakatkan orang lain, keluarganya maksudnya, seorang kepala rumah tangga memberikan zakat kepada istri anaknya. Wa yuzakkir rajulu an nafsihi, dan hendaklah seorang laki-laki juga, seorang suami ayah, menzakatkan dirinya. Jangan sampai istri anaknya zakat fitrah, dia enggak boleh. Semua harus zakat fitrah. Ini kewajiban setiap yang bernyawa. Bahkan orang yang masih dalam perut pun kalau sudah bernyawa, satu pendapat dizakatkan. Ya, pokoknya hari raya atau dia lahir menjelang hari raya, lahir dia, wajib dia berzakat fitrah. Apalagi tadi malam dia lahir, apalagi kemarin, ndak jaga wajib, masih beak nih baru lahir, itu wajib, ndak wajib. Bukan ndak wajib, ndak wajib. Bukan ndak wajib ya, tapi wajib. Dan ada anggapan nanti menghindari hukum kan, apalagi dia papuk tuan misalnya, 4 menantu lahir menjelang Idul Fitri, lumayan 4 kali 3 kilo 12 kilogram. Aro sang bawa jaga zakat ini karena kocet baru lahir, enggak wajib. Selama dia bernyawa wajib zakat. Atau ini dia sedang sekarat di ICU, makan poten terlalu banyak, jangan banyak malam hari Idul Fitri, karena udah nggak puasa kan, ngamuk ngase, poteng jajan tujak, tapi pinang, daging, kolesterol, kolesterol, bengkak, akhirnya dia masuk rumah sakit. Malam itu, besok raya ini, sekarat dia. Orang ICU sekarat, ya kan? Lalu dia meninggal menjelang salat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau qomat Idul Fitri, mati dia. Orang kayak gini jangan anggap mati petuane kanak sang ndak perlu zakat fitrah mati wah. Dia mati menjelang salat, dia tetap wajib. Selama masih bernyawa dia wajib zakat fitrah, baik dia lahir atau dia mati. Nah, itu saking wajibnya namanya zakat fitrah. Apalagi belum mati, dia sakit bertahun-tahun, dari puasa lalu sampai sekarang dia tidur di tikar, stroke, nggak mana-mana, sakit keras, sakit pokoknya bertahun-tahun. Sakit nanti papuk tuane, enggak perlu zakat fitrah dia, sakit. Lagu masih nyawan kan? Orang sakit masih ada nyawanya enggak? Nah, selama ada nyawanya dia wajib zakat fitrah. Ya, jangan bilang sembahyang kan wajibna balik wahid Islam berakal. Pada kocet kena kocet nih demam balik, banyak zakat fitrah enggak wajib. Mau balik enggak balik, mau sakit mau sehat, ya kan? Bahkan orang setengah waras, ya kan, stres gitu kan,
stres. Nah, dia wajib zakat fitrah. Tuh saking wajibnya. Nah, apalagi orang sehat, keluarga bekerja keras, buruh kuat, gitu kan? Gara-gara hari itu tumben nggak punya beras misalnya kan? Kayak tadi pertimbangannya dengan sakit mati doang berzakat, masih sehat nggak zakat? Nah, berzakat. Walaupun nggak punya, dia ngutang, dia minjem dulu, boleh gitu. Ya. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin, dan dari orang yang wajib dia kasih nafkah dari orang-orang muslim, ka imraatihi, seperti istri-istrinya, wa auladihi sigari, anak-anaknya yang kecil, wa ka ummihi, ibunya, wa abihi, bapaknya, alladzina la mala lahuma, yang enggak punya harta. Ya, enggak punya harta. Oh, ini banyak ini pembahasannya ini. Nah, jadi antum jadi kepala keluarga, orang tuanya sudah tua nggak bekerja, anaknya 10, mertuanya 4, pembantunya 6, misalnya yang bantu di rumahnya, yang hidup di rumahnya, ya, yang nyuci beda, yang merengah beda, yang mertuanya beda, yang ngawisin kudanya beda, nah, supirnya beda, ya kan? Yang tukang kebun juga beda, misalnya 6 orang yang membantu dia hidup di rumah itu, 6-6-nya yang punya tanggung jawab adalah bos. Betul, bos. Ya. Jadi yang punya tanggung jawab siapa? Tempatnya bekerja, majikannya itu. Itu yang punya tanggung jawab. Meskipun pembantu juga punya keluarga di situ, punya suami, tanggung jawab itu. Karena itu adalah kewajiban antum beri nafkah. Ya. Kecuali misalnya apa namanya, pembantunya udah lengkap gajinya, tunjangannya, kesehatannya dijamin, semua dijamin lengkap, udah clear, sehingga tiap bulan dia dapat gaji 5 juta misalnya. Nah, kalau kasus kayak begini dan orang ini punya keluarga, punya kemampuan berzakat sendiri, boleh zakat sendiri, tidak harus mengandalkan bos. Apalagi antum besok jadi bos, ya kan, bos ayam, punya kandang 100 di mana-mana, di rumah makan punya kandang ayam, bikin rumah makan geprek. Amin, puasa ini ya. Ya, punya kandang ayam 100, pekerjanya 1000, bikin usaha geprek, ayam sendiri, geprek sendiri. Di mana buka cabang? 1000 karyawannya se-Indonesia. Nah, kebayang nggak? 1000 kali 3 kilogram, tidak jari kan? 3000, 3 ton. 3 ton nggak? Lebih mungkin. Ya nggak? 3 ton ya? Lebih kayaknya. Kalau 100 kan 200 kuintal, 3 kuintal, 100 orang nih, berarti 3 kuintal, ya enggak? Kalau 200, 6 kuintal, 300, 9 kuintal. No, 300 seton lah, 300. 1000 baru 3 ton.
Aneh matematika menganakan ini berbeda. Salah nih, dosa bare mau salah fatwa bare. Berarti 1000 ini harus 3 ton dah ini. 1000 kali 3 soalnya kan. Berarti 3 kali 3. 3000 kali 3 9 ton. No, Masya Allah. Zakat fitrah doang 9 ton. Nah, tuh. Kan berat ini kalau bos ini kan. 9 ton. Harga beras yang bagus 12.000. Kira jari ini nih. Nah nih, 9.000 kilo kali 15.000 pira? Cepat. Nah, 9.000 kali 15.000 pira? 100. 45 apa? Masa? 45.000 dulu kilo lah bismillah. Ini siwa ribu nih kilogram. Kalikan 15.000 berapa? Lebih. Sekuintal doang 100 saja ya, sekuintal. Sekilo kan 15.000 kali 100 berapa? 1,5 juta kan? Ya enggak? Bila salsa? Segitu ya? Enggak kurang nolnya? Tambah 0 dan 6 itu 6 nolnya itu 6 nolnya pas ya? 6 nolnya siwa ke 15 pira? Oh iya pas, berarti 135 juta bukan ribu. 135 juta itu zakat fitrahnya itu. Wow. Nah tapi ini seandainya jadi bos, ya kan? Amin ya. Amin. Ya. Minimal kan kalau ya jadi dosen, jadi tokoh, jadi tuan guru, pimpinan pondok atau apa, mesti ada yang kerja di rumahnya itu beberapa orang, ya kan? Itu kewajiban. Ya. Jam pira nih Wah? Setengah balu? Jam berapa? Oh iya. Baik. Karena mau ujian juga SMP. Besok al-miqdarul ladzi yajibu ikhrajuhu. Ukuran yang wajib dikeluarkan. Ukuran yang wajib dikeluarkan. Bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang gak hadir nggak tulang? Riandi lagi? Ada Riandi? Kalimat? Gak ada yang mati? Udah sakit. Bismillah belum balik ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.